Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian Zoom Asyifa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita kembali bisa taklim itu karena rahmat Allah, karena karunia Allah, karena kebaikan Allah kepada kita. Dan alhamdulillah kita dipilih salah satu di antara sekian ribu bahkan mungkin juta ya, orang yang dijadikan orang mukmin yang taat dan patuh, yang insya Allah sudah disiapkan oleh Allah pahala yang sempurna nanti di surga kelak. Karena di dunia itu cuma cobaan saja, kalau nikmat itu cuma sedikit. Jadi diberikan nikmat itu adalah 1% dibagi dunia ini ya. Semua orang sadari 1% nikmat surga yang diberikan oleh 1% diberikan dunia, sempurnanya nanti di akhirat. Maka dari itu innama tuwaffauna ujurakum yaumil qiyamah, sempurnanya pahala kalian itu besok di hari kiamat ya. Jadi kita belum diberi balasan yang sempurna ya, mungkin sudah dibalas, hati kita tenang, rezekinya mudah ya, kita tidak rakus, tidak tamak, anak-anak kita berhasil ya, atau kita sendiri tidak banyak kegagalannya, maka itu suatu nikmat yang diberikan sementara yang sesungguhnya di akhirat kelak. Baiklah, kita baca surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-4. Ibu siapa? Ibu Nunung. Ya, Ibu Nunung. Monggo Ibu Nunung, silakan Ibu Nunung dibaca pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa. Juga cara menerjemahkan juga pelan-pelan saja. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullah. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun
wa maghfiratun wa rizqun karim. Terjemahan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 4. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali. Masya Allah. Bu Nunung, terima kasih. Ya, mudah-mudahan tambah lama tambah bagus, tambah lama tambah bagus bacaannya. Perhatikan betul-betul. Ya, kalau kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran tidak sama dengan Quran tentunya. Kita sudah tahu, panjang pendeknya, tebal tipisnya, berhenti terusnya itu diatur hanya Al-Quran. Kitab di muka bumi itu yang diatur sedemikian rupa. Dan tidak ada bacaannya menggetarkan kalau dibaca kecuali Al-Quran. Ya. Dan tidak ada yang kalau dibaca akan menambah imannya seseorang ya juga kecuali Al-Quran. Baik ya. Jadi ayat-ayat ini, ayat pertama ini ya turun pada saat perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Setelah dimenangkan itu maka mereka telah mengumpulkan seluruh harta rampasan perang dan nanti akan dibagikan kepada seluruh pengikut yang perang. Tapi tentaranya itu dibagi dengan 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang langsung menghadapi orang yang kafir, perang kepada mereka, membunuh, memenggal kepalanya orang kafir. Yang satu adalah mereka yang jaga di markas, ya, menghubungi atau mengumpulkan apa-apa yang ada, misalnya rampasan perang dan apa-apa yang dibutuhkan, makanya obat-obatan dan lain-lainnya di markas. Dan yang kelompok yang ketiga adalah orang yang tidak ikut perang, menjaga di sekitar Nabi, ya, supaya Nabi itu dijamin pasti keselamatannya. Ada beberapa sahabat yang ada di sana. Maka tatkala memenangkan perang-perang ini, maka terjadilah perselisihan di antara mereka, ya. Mereka yang paling banyak yang pertama menyatakan aku yang pertama kali menghadapi orang kafir karena aku yang membunuh orang kafir, ya. Yang kedua, akulah yang paling banyak karena aku yang mengumpulkan semua ini. Seandainya tidak saya kumpulkan, tentu berjajaran dan lain sebagainya. Yang satu, aku sebenarnya bukan kalian berdua. Aku yang menjaga Rasulullah karena keselamatan Rasulullah itu akan menentukan akhir dari pertempuran. Kalau Rasulullah sudah meninggal, maka yang lain itu tidak ada artinya sama sekali. Maka setelah itu turunlah ayat, ya, surat Al-Anfal ayat yang pertama. Akhirnya harta rampasan perang itu dibagi oleh Rasulullah. Kita baca. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad anil anfal, tentang pembagian harta rampasan perang. Kul, katakanlah kepada mereka, al-anfalulillah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulahu dan Rasuli dan milik Rasulnya. Maksudnya yang berhak membagi harta rampasan perang itu Allah dan Rasulnya. Dan Allah membaginya dikasih tahu sama Rasulnya, kemudian Rasul yang membagi kepada para sahabat-sahabatnya itu. Oleh karena jangan bertikai kalau terjadi perbedaan tadi, tetap kembali lagi
menjadi damailah. Fattakullah, tetaplah takwa kepada Allah. Wa asliku, dan perbaikilah zata bainikum, hubungan di antara kalian yang tadi sempat berbantah dan sempat tidak saling sama pendapat antara mereka yang merasa lebih baik, lebih berhak ini dan seterusnya itu. Ya. Fa asliku zata bainikum, maka perbaikilah hubungan di antara kalian dan tetaplah wa'atiullah, ta'ala kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasulullah, Rasulnya, in kuntum mu'minin, kalau kamu yang beriman. Dan harta rampasan perang itu pembagiannya disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Ya. Monggo Pak Tomo, ada Pak Tomo? Pak Tomo, sebentar. Kalau nggak ada, ya Pak Stikom, monggo. Oke. Al-Anfal. Al-Anfal ayat 41 nggih. Ye. Ya, yang 41. Tidak. Hanya kepadanya kamu minta tolong. Loh, Sorry. Al-Anfal nggih. Salah. Al-Anfal 41. Dan Walam ketahui nama ghanimtum. Nggih, baik Ustaz. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi harta rampasan perang itu yang 1/5 itu Allah, Rasulnya, dan kerabat Nabi yang seperti ini. Yang lainnya diberikan kepada para sahabat yang ikut perang, ya. Apakah yang ikut berada di markas atau menjaga Nabi, sekitar Nabi, atau yang berhadapan dengan orang kafir langsung. Dan ikutlah pembagian Rasul. Jangan mereka merasa ada yang kurang, ada yang lebih. Ya, itu pembagian Rasul pasti benar karena pembagiannya itu adalah berdasarkan wahyu. Kalau kamu beriman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan cirinya orang beriman. Ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu hanyalah ya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang tatkala disebut Allah, peraturan Allah ya, yang pembagian harta rampasan perang itu adalah datang dari Allah, itu wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka ya. Jadi mereka taat, mereka patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa idza tuliyat alim ayatuhu, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, surat Al-Anfal ayat 1 tersebut datang dari Allah, zadatum imanan, maka bertambahlah iman mereka. Jadi orang-orang mukmin ini kalau membaca Al-Quran tambah imannya. Ya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa baca Quran, karena kalau Quran itu dibaca lain dengan Quran. Kalau Quran paling banter menambah pengetahuan, ya. Tapi kalau Al-Quran dibaca selain menambah pengetahuan, juga menambah keimanan. Berita-berita gaib yang tidak pernah kita dapatkan di dalam kitab-kitab manapun akan kita dapatkan di dalam Al-Quran. Wa ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka lah yatawakkaluna, mereka berserah diri, bertawakal, yang menyerahkan segalanya hanya kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang cirinya orang beriman lagi di samping yang disebutkan ya, di atas itu, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang itu senantiasa menegakkan sholat, tidak mengerjakan sholat. Maka sholat itu dikerjakan dengan baik dan benar. Baik itu niatnya karena Allah, ya, benar itu dikerjakan sesuai dengan syariat. Jadi tidak kita pokok sholat, jadi kerjakan niatnya karena Allah, dan kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kita di sini belajar namanya fikih. Fikih itu adalah ilmu yang membicarakan khusus tata cara ibadat kita kepada Allah, baik sholat, haji, puasa, sedekah, ya, dan lainnya. Jadi mereka disebutkan di sini wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang beriman juga mau berbagi dengan yang lain. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikuna, mereka menafkahkan. Apa mereka sedekah juga bisa berupa zakat, bisa, atau mungkin berupa
wasiat kepada yang lain juga bisa, atau juga bisa mewakafkan sesuatu. Itu sama saja, itu pengertian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang yang memenuhi syarat, ya, ayat 2 dan ayat yang ketiga di dalam surat Al-Anfal ini, maka kata Allah Ta'ala, ulaika mereka itulah humul mu'minun haqqa, orang yang mukmin yang sesungguhnya, orang mukmin yang hakiki, ya, orang mukmin yang benar adalah mereka menegakkan sholat, ya, kemudian kemudian bertawakal kepada Allah, kalau disebut nama Allah getar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, kemudian dan sebagian dari harta yang diberikan olehnya dari Allah, mereka berbagi dengan yang lain. Kemudian ulaika humul mu'minan haqqa lahum darajatun, maka nanti mereka akan diberi derajat-derajat yang tinggi baik di dunia maupun lebih-lebih di akhirat kelak, ya, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, ya, di inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, wa maghfiratun, dan ampunan lagi. Jadi orang yang beriman ini senantiasa setiap hari mendapat tambahan ampunan dari Allah dan peninggian derajat di sisi Allah Ta'ala, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yakni surganya Allah bagi mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, yang mengikuti kriterianya ayat 2, ayat 3, ya. Kesimpulannya adalah ayat yang keempat. Baik, sekarang kita masuk dalam kitab Al-Hikam, ya. Al-Hikam, ya. Ada yang punya, ya? Semua punya, ya. Ya, Ustaz. Kita juga punya itu. Punya semua? Ya Allah. Kenapa kitab Al-Hikam itu saya angkat di sini, ya? Ya meskipun barangkali sebagian orang tidak senang, ya tidak masalah, ya. Supaya kita itu tahu sebenarnya kitab-kitab ini seperti apa. Jangan kita mencela sementara kita tidak tahu. Sebenarnya kitab Al-Hikam ini hikmahnya adalah meluruskan iman kita supaya iman kita kepada Allah itu tidak tertipu, terbengkokkan oleh sesuatu yang tidak nampak, yang itu salah, ya. Padahal sebenarnya menurut kita sudah benar, maka oleh Ibnu Athaillah, ya, Al-Askandari ini yang sudah menyelami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dia mencoba menyusun hikmah, ya, yang kira-kira sekitar 250 lebih hikmah atau 180 berapa itu, ya. Ini hanya semata-mata supaya kita itu tidak salah dalam ta'abudi kepada Allah. Dan kitab Hikam yang kita pelajari, yang nanti kita jabarkan di sini, hanya yang mudah kita pahami, yang kita mengerti. Kalau yang sudah tingkat-tingkat tinggi, yang kita juga tidak mengerti, ya, dan mereka ambil dari mana, kita tidak mencela, tapi kita tinggalkan begitu. Kita saja dulu sampai kita suatu saat diberi pengertian oleh Allah bahwa ini maksudnya demikian. Baiklah, ya, kita akan masuk kepada kitab Hikam ini. Jadi kita belajar kitab Hikam bukan kita untuk jadi orang tasawuf kemudian zikir-zikir tertentu, bukan, ya. Kita untuk mendalami bagaimana tauhid kepada Allah. Maka dibukalah oleh Ibnu Athaillah bahwa kalau orang sudah berla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu betul-betul yang disembah hanya Allah, yang diibadahi hanya Allah, yang diagungkan juga Allah, yang dicintai dan diharapkan hanya Allah, karena tidak ada yang lain, tidak ada tempat bersandar, tidak ada kecuali Allah. Bahkan amal kita pun kita yakin bahwa kita tidak akan bersandar kepada amal kita, sehingga tatkala Allah memasukkan surga itu semata-mata bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dan karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kita. Kita tanamkan itu. Kenapa? Supaya kita tidak berbangga dengan amal yang kita kerjakan. Kalau kita sudah berbangga dengan amal yang kita kerjakan, akhirnya suatu saat kita bangkang, kadang kita merasa bahwa amal kita itulah yang menyampaikan kepada tingkat yang tertinggi ini. Ya, seperti Qarun misalnya, ya. Qarun itu asalnya dulu adalah hamba yang taat patuh kepada Allah. Bahkan kalau membaca kitab Taurat, itu selain Nabi Musa dan Nabi Harun, itu adalah Qarun lah bacaan yang terbaik yang damai didengarkan oleh orang. Nah, yang kitab Taurat sampai dengan Al-Quran ini, kalau dibaca oleh orang yang membaca bagus bacaannya, maka
istilah aja dudut sukmo, ya, itu bisa menarik sampai ke kedalaman hati kita, bacaan-bacaan yang bagus ini. Taurat juga seperti itu. Namun oleh karena dia bangga dengan amalnya, bangga dengan usahanya, lupa dengan karunia Allah, maka tergelincirlah dia menjadi orang yang dilaknat oleh Allah, ditenggelamkan di dalam bumi, tidak hanya Fir'aunnya, tidak hanya dengan Qarunnya, tapi seluruh harta kekayaannya hilang dan tidak ada yang tahu sampai sekarang di mana harta kekayaan Qarun ini. Seandainya bisa ditemukan, digali, wah, ya, emasnya aja beberapa gudang itu, ya, kuncinya saja dipikul oleh sebagian besar orang-orang kuat ini, merasa berat. Bagaimana emas yang disimpannya, mutiara, ya, kemudian berlian yang ada di jamrud yang ada di dalamnya ini. Tentu satu perbendaharaan yang banyak sekali seandainya bisa menemukan, tapi sampai sekarang belum ada yang menemukan di mana, ya, letak harta kekayaan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala ini. Barangkali sengaja mungkin tidak diwahyukan kepada Nabi di mana letaknya juga supaya mereka tidak berburu sehingga mereka saling terkamenkan satu sama lain. Jadi kita kalau sudah bersandar kepada Allah, supaya kita tidak bersandar kepada amal, karena bersandar kepada amal itu menyombongkan diri kita. Ya, seperti sana iblis, ya, karena dia merasa bahwa dia sudah banyak ibadahnya, kok harus tunduk kepada Adam, pada tunduk kepada Adam itu adalah perintah Allah, maka dia membangkang aba wastakbara, dia menolak dan menyombongkan dirinya, ya, merasa lebih baik dari Adam. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam, ya, itu. Karena itulah mereka menjadi makhluk yang sangat hina, ya. Sudah diterangkan itu pada ringkasnya itu pada hikmah yang satu. Yang kedua kemarin adalah manusia itu ada dua kelompok juga. Ada yang kepingin, ya, beribadah saja kepada Allah Ta'ala. Ada yang ingin bekerja terus-terusnya. Ya. Ada yang sudah ditempatkan oleh Allah, orang yang bekerja, ya, dan bisa bekerja dengan baik dan beribadah. Ya, ibadahnya tidak terganggu dengan pekerjaannya. Maka orang yang seperti itu di dalam Al-Qiyamah disebut namanya orang yang kasab. Orang yang sudah dicukupi oleh Allah dengan kerjanya dan diberikan puas dengan hasil yang dihasilkannya serta dia tidak mengganggu ibadahnya. Kalau sudah seperti itu sudah tetap aja. Jangan kepingin jadi orang yang kepingin saya itu dikir saja, puasa saja, ya, kemudian rezeki datang blek itu tidak, ya. Jadi kalau sudah ditempatkan itu sudah, ya. Pokoknya siapa saja yang diberikan oleh Allah rezeki, ya, yang mencukupi dan rezekinya itu tidak menghalangi ketaatannya dia kepada Allah, maka tandanya dia diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang besar. Ya. Asbahu dhairatan wa nikmatahu dhairatan wa batinan. Allah telah memberikan nikmat lahir dan batin. Ya. Nikmat ilmu, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat lahir dan terusnya. Kalau sudah seperti itu. Jangan kepingin pindah dari satu makom ke makom yang lain. Biarlah tetap istiqomah saja. Jadi kalau sudah enak jadi kiai, jadi ustadz misalnya, yang rezekinya dicukupi oleh Allah, meskipun tidak jadi orang kaya, tiba-tiba kepingin jadi daftar satpam atau daftar apa, ya, jadi caleg, ya, jadi akhirnya apa? Ditinggalkan dakwahnya, ya, karena apa? Setelah menjadi pejabat negara, itu mereka akan sibuk dengan tugas-tugas negara. Akhirnya yang diamankan oleh Allah itu untuk berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat itu keliru. Ya, ditukar dengan apa? Dengan jabatannya, dengan mobil, dengan rumah dinas dan lain sebagainya. Itu jangan seperti itu kalau menurut kitab ya Al-Hikam ini. Tetaplah kita berada di dalam tempatnya. Kalau kita sudah makomnya tajir sudah, ya. Kalau kita beribadah tidak mengganggu, ya. Bahwa ibadah mencari penghasilan kita tidak mengganggu ibadah kita sudah. Atau orang yang ibadah melulu kemudian tidak mengganggu stabilitas ekonomi dan tetap dicukupi oleh Allah Ta'ala, maka tetaplah berada di posisi yang seperti itu. Kemudian di dalam kemarin yang sudah secara ringkas disampaikan,
Sawabikal himami la tahrikul aswarul akdar. Kekerasan semangat seseorang untuk mencari duit, mencari apa ini, atau untuk mendapatkan sesuatu jabatan tertentu, kata Ibnu tidak akan bisa menembus tirai takdir. Setiap manusia itu mempunyai takdir sendiri-sendiri. Jadi kalau saya misalnya menyalurkan ini ya dengan mengeluarkan banyak biaya, kalau memang Allah Ta'ala menakdirkan tidak bisa, ya tidak akan jadi. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-26. Ya. Itu ada orang yang memang diberi kekuasaan, diberi jabatan, ada yang diambil jabatannya, itu ya terserah Allah. Qulillahu malikal mulki tu'ti mulka man tasa'u wa tanzi'u mulka mimman tasa'u wa tu'izzu man tasa'u wa tudhillu, dan seterusnya ya. Ya, itu ayat ke-26. Monggo dibaca kan Pak Istiqom. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, teruskan ayat 27. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Iya, ya. Jadi ada yang menerangkan, kalau kepingin barangkali gini, kita memang ditakdirkan dapat jabatan yang ditakdirkan oleh Allah dan menerang, baca wiridkan setiap selesai sholat 2 ayat ini, yaitu ayat yang ke-27 dan 26 dan 27. Ya. Kalau memang takdir kita akan mendapatkan diberi oleh Allah, misalnya jadi pejabat atau jadi orang yang kaya rezekinya banyak, Allah akan dimudahkan jalan ke sana. Karena yang memegang tampuk itu hanya cuma Allah saja. Ya, Qulillahu malikal mulki. Katakanlah Allah yang mempunyai menguasai seluruh kekuasaan, ya, seluruh kerajaannya. Tu'til mulka man tasha, Allah akan memberikan kekuasaan, jadikan orang berusaha mangtasa, orang yang dikehendaki akan diberi oleh Allah Ta'ala. Ini adalah memang seperti itu Allah Ta'ala memberikan kepada kita. Kita lanjut saja dulu ya. Jadi manusia itu akan berada di dalam lingkaran takdirnya, ya, tidak akan bisa keluar daging. Oleh karena itulah maka kita kalau dalam berusaha jangan keluar dari rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam khidmat yang keempat, arih nafsaka minat tadbir, fama koma bi ghairuka la taqbili nafsik. Monggo diterjemahkan Pak Istiqom. Istirahatkan dirimu dan pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu. Sebab apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh lainmu, tidak usah kau sibuk memikirkannya. Ya, terus? Sebagai seorang hamba, wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau pikiran perasaan untuk mengatur, karena khawatir apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah, tanda kurangnya iman. Iya. Jadi hikmat itu menasihati kepada kita. Jangan terlalu kita memikirkan, merencanakan apa yang akan terjadi. Ya, kita yang belum tahu. Karena masing-masing itu sudah selesai bagi Allah Ta'ala. Maka arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu minat tadbir, dari mengatur urusan-urusan ya yang sesuai dengan hawa nafsumu itu dan syahwatmu itu supaya terpenuhi apa yang kamu inginkan. Ingat bahwa kamu itu hamba Allah. Tugasmu sebenarnya menjalankan perintahnya ya dengan sebaik-baiknya, dan
masalah rezeki jangan ikut campur, jangan ikut mikir-mikir karena semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka arif nafsaka, istirahatkan dirimu minat tadbir, dari memikirkan sesuatu yang belum terjadi atas dasar keinginan dan hawa nafsumu serta syahwatmu. Jadi misalnya kita nanti akan jadi tahun sekian kita harus mempunyai ini, setelah ini tahun begini harus kita bisa mendirikan ini, tahun ini masa kita tidak usah sibuk itu. Yang kita pikirkan sebenarnya bagaimana tingkat kita ibadah kita bisa meningkat. Karena masalah urusan itu sudah selesai setiap manusia ini. Ya. Ngatur atau tidak ngatur, kita sungguh-sungguh sudah selesai bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan ya. Ini seorang ulama itu menjelaskan bahwa katanya ini ya, apa yang sudah ditanggung oleh Allah oleh Allah untukmu, apakah itu dalam hal ikhwal rezekimu atau lainnya, maka engkau jangan ikut serta mengurusnya. Jadi tentang rezeki nggak usah kita ngurus ya. Kita itu nanti akan jadi apa kita buat udah ya. Yang penting kita pusatkan diri kita dalam beribadah kepada Allah. Masalah urusan dunia itu Allah nanti akan mengaturnya ya dengan sebaik-baiknya. Itu bukan berarti kita dilarang merencanakan, membuat planning, bukan. Itu tetap aja boleh, tapi tetap sandaran kita bahwa semua itu terjadi karena kehendak dan kodratnya Allah, bukan karena kemampuan kita memanage dan seterusnya. Karena Allah berfirman di dalam surat Hud surat nomor 11. Surat Hud nomor 11, ayatnya adalah ayat yang ke-6. Monggo Pak dibaca dulu. Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfuz. Iya, jadi wa ma min dabatin, tidaklah satu binatang melata pun di muka bumi itu berarti ila Allah rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Jadi rezeki kita itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan berkurang. Meskipun kita apapun yang kita kerja itu yang kita perolehnya. Hanya saja kita diberi akal ya oleh Allah Ta'ala, diberi pemikir, kesehatan dan lain-lainnya itu supaya kita berpikir, bukan kita itu harus mengandalkan, tetap bersandar kepada Allah Ta'ala. Ingat, tatkala kita di dalam perut ibu kita, ya kita dijadikan oleh Allah makhluk yang tidak bisa apa-apa, 40 hari berupa alaqoh, kemudian berupa 40 hari lagi, 40 hari lagi seorang bayi, kemudian Allah memerintahkan untuk memerintah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, ditetapkan 4 perkara. Itu sudah setiap orang ya sudah akan yang pertama adalah ajalnya. Kapan dia mati, apa sebabnya, di bumi mana, sudah selesai menurut Allah. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya. Ajal itu akan datang pada saatnya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, rezekinya. Rezekinya sudah diatur oleh Allah, ya. Itu apa saja sudah yang akan diterima nanti, ya, yang akan menjadi haknya. Kalau bukan rezekinya tidak akan diterima, kalau sudah rezekinya tidak akan terlambat untuk memberikannya. Yang ketiga, perbuatannya, ya, setiap orang perbuatannya sudah ada catatannya, ini akan berbuat apa menurut Allah, tapi kita tidak tahu. Maka dari itu kalau kita merencanakan, tetap aja kita sandarkan kepada keputusan Allah. Karena keputusan Allah itulah yang akan berlaku untuk ketetapan di dalam diri kita. Yang keempat, tentang ia termasuk orang yang celaka atau bahagia. Yang keempat, itu sudah dicatatkan setiap bayi yang baru lahir. Saya ulangi lagi, yang pertama ajalnya, yang kedua rezekinya, yang ketiga adalah perbuatannya yang ketiga. Yang keempat adalah ia termasuk orang yang celaka atau bahagia, sudah selesai. Oleh karena itulah, ya, di sini diperintahkan oleh Ibnu Athaillah
Jangan kamu berpikir tentang hal-hal yang bukan urusanmu. Ya. Umpamanya sekarang kita itu di Indonesia misalnya sudah dijamin oleh Gubernur Jawa Timur bahwa kita itu akan dijamin ke makanan ya sampai sak mati ya saat meninggalnya itu dijamin segala-galanya ya, sakitnya ditanggung, makan minumnya, semua rumahnya, kendaraan ditanggung. Kita mesti percaya dan kita menjadi tenang. Itu yang menanggung cuma gubernur atau paling tinggi cuma presiden atau raja. Bagaimana kalau kita itu yang menanggung raja segala raja yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menanggung rezeki kita. Jadi tadi wa ma min dabatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Kok kita masih ragu-ragu? Dan Allah mengatakan wa may yattaqillaha, barang siapa tetap bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhrajan, akan diberi jalan keluar segala macam urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Ya? Duga-duga sebelumnya. Dan lebih lagi Allah menekankan lagi, wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa bertawakal hanya kepada Allah, urusannya serahkan kepada Allah, wa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala yang dibutuhkan. Oleh karena itulah saya akan bacakan sedikit ya, supaya kita tidak ikut memikirkan, ikut merencanakan atau ikut campur dengan urusan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dia akan ada 10 perkara di sini. Mudah-mudahan nanti bisa akan selesai 10 perkara yang akan dilewati supaya kita tidak ikut mengatur yang sudah diatur oleh Allah. Ya, sehingga kita merasa bahwa apa yang kita capai itu adalah hasil dari usaha kita. Ini saya ambil dari kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Kiai Haji Soleh Darat, ya. Maha guru para ulama besar ya di Nusantara ini. Ini Pak Ustadz atau Kiai Pak Yai Soleh Darat itu gurunya Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya. Ini dia adalah ulama besar ini. Dia mengatakan bahwa orang itu senantiasa senangannya ikut ngatur yang sudah diatur oleh Allah, sehingga dia menyibukkan diri sesuatu yang kurang bermanfaat. Ya. Mestinya yang kita pikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak ikut bernafsu mengatur ya yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi seperti hikmat yang keempat itu, arif minat tadbiri. Fama qoma bi ghairuka angka latakum bi linafsika. Karena apa yang sudah diatur oleh selainmu, itu maksudnya diatur oleh Allah, kamu tidak usah ikut-ikut mengatur. Ya, ini. Nah, 10 itu yang pertama adalah, ketahuilah bahwa Allah telah mengatur urusanmu sebelum engkau ada. Sebelum kita diciptakan sudah selesai. Namanya Soekardi, umurnya berapa, ya hidupnya di Banyuwangi berapa tahun, pindah di Surabaya itu, kemudian sekarang kena penyakit COVID itu berapa hari, setelah itu kemudian matinya kapan, sudah selesai. Jangan ikut ngatur, ya itu sudah selesai diatur oleh Allah. Yang kamu pikirkan itu selamat atau tidak kamu di akhirat nanti, ya. Itu yang kamu pikirkan, bagaimana usahamu supaya kamu tidak terkena siksa kubur, tidak terkena siksa api neraka jahanam, ya, tidak terkena panas terik matahari di padang mahsyar. Itu yang kamu pikirkan. Karena itu tidak ada jaminan, ya. Masing-masing digantungkan kepada kita, usaha kita bagaimana. Tapi menurut ilmunya Allah sudah, ya. Karena kata Allah Ta'ala, sebelum kita diciptakan semuanya sudah selesai, bukan bagi Allah Ta'ala. Pak Istiqom, tolong dibaca surat Al-Hadid. Surat nomor berapa, Pak? Yes, berapa? 58. Wow, kok 58 kakean, Pak? 57. Iya, oleh kakean maksudnya kurangi mestinya kutunya ya. 57 ayatnya ayat ke-22 dan 23. Baik. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Terus
ke-23. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita percaya nggak Al-Quran itu wahyu benar? Ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak boleh diragukan isi kebenarannya. Ya. Hudan lil mutakin, petunjuk bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah, Allah cerita di sini, ma asaba min musibatin, tidak akan menimpa sesuatu bencana itu. Berarti di bumi, walau fi anfusikum, juga tidak akan menimpa pada dirimu. Apakah bencana itu berupa tanah longsor di bumi ini, atau benar gunung Merapi yang meletus, atau apa saja termasuk diri kita, kecelakaan, atau kita mendapat hadiah, dan lain-lainnya itu sudah selesai, min qabli ini, ya, ila fi kitabin, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli anak broha, sebelum kita diciptakan. Sebelum kejadian itu kecelakaan diciptakan. Ya, sebelum tsunami di Aceh dicap, sudah ada catatannya di sisi Allah sudah. Seperti itu, ya. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu Allah yasir, gampang bagi Allah Ta'ala. Jadi ilmunya Allah itu tidak bisa dijangkau dengan manusia. Kalau hanya menerapkan seperti itu aja itu mudah, ya. Bagi Allah. Kenapa dijelaskan demikian? Kami jelaskan yang demikian itu likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak sedih terhadap apa yang luput darimu. Tadi kita kepingin jadi presiden, nyalonkan 2 kali gagal, ya baru ketiga kali jadi misalnya, ya. Itu jangan sedih, itu sudah ada catatannya bagi sisi Allah Ta'ala. Tetap aja kita tetap yakin bahwa Allah itu pemegang kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki, ya. Dia adalah yang pemegang kekuasaan. Tu'til mulka man tasa'u. Ya, dia akan memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasa'u, dan akan diberi hinakan orang yang dikehendaki. Sudah. Masanya jaya, masanya terhina, itu ada sendiri. Oleh karena itulah, siapa yang kepingin kemuliaan yang akan kekal abadi dan tidak akan hilang, maka tinggalkan, jangan mengharapkan kehormatan atau kemuliaan yang gampang punah, yaitu kehormatan di dunia. Kalau di dunia sekarang kita dihormati, mungkin besok kita dilecehkan. Kalau sudah diangkat oleh Allah sebagai hamba yang dihormati di sisi Allah di surga, kita menjadi orang yang paling terhormat di sisi Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kamu bangga, sombong terhadap apa yang diberikan kepadamu. Sekarang kamu jadi menteri, jadi presiden, jangan sombong. Ya. Ini pemberian Allah, kamu itu tidak apa-apa. Di dalam surat Al-Insan disebutkan, hal ata alal insan yakhinu minat dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah manusia itu dulu tidak bisa disebut apa-apa? Katakan saya misalnya, ya, 100 tahun yang lalu disebut apa? Enggak ada. Enggak bisa disebut apa-apa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaja. Aku ciptakan manusia itu dari air mani yang tercampur, ya, itu. Nabdali untuk kamu uji mereka, ya. Siapa saja yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Itu di dalam surat Al-Insan ayat 1 dan ayat kedua. Innal insana, ya, dan seterusnya itu. Kata Kristen ini, ya. Likaila ta'so alama fatakum la tafraku bi'atakum, dan supaya kamu tidak bangga dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ya, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai pula mukhtalin fakur, orang yang sombong lagi, membanggakan diri, itu dibenci oleh Allah. Bahkan di dalam satu hadis diterangkan bahwa segala sesuatu di muka bumi itu sudah selesai 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Kata Allah telah menulis maqadirul khalaiki, takdir-takdirnya semua makhluknya ini, ya. Ya, qabla ayakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana, sebelum langit dan bumi itu diciptakan sejarak 50.000 tahun. Jadi kalau kita ini mau 50.000 tahun sebelum diciptakan Pulau Jawa atau saya atau semua kita di sini sudah selesai. Hari ini yang akan ikut hadir kajian berapa, ya?
100 misalnya 110 ya sudah 110 saja. Ya. Kalau besok berapa itu sudah ditakdirnya oleh Allah Ta'ala. Jangan bangga ya. Kita bisa hadir, jangan bangga loh. Kamu itu banyak yang mengikuti, jangan. Itu sudah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi itulah supaya kita sadar. Jadi yang pertama tadi kata Soleh Darat, Yai Soleh Darat itu supaya kita tidak ikut mengatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Ketahuilah bahwa Allah sudah mengatur urusanmu sebelum engkau ada. Yang kedua, engkau akan mengetahui bahwasanya takdir atau mengatur urusan yang belum terjadi itu, yang engkau lakukan itu karena engkau tidak mengetahui kebaikan Allah kepadamu. Kenapa kita ikut diatur? Karena kita lupa bahwa Allah itu sudah banyak berbuat baik kepada kita. Kita rasa bahwa Allah tak kurang baik itu. Kok diberi ini, saya harus begini, supaya begini, harus begini. Kalau saya memperhatikan kadang orang tuh terus menerus rumahnya dibangun, dibongkar, dipasang lagi, dibongkar, dipasang lagi. Mau apa? Uang yang digunakan untuk itu coba untuk menolong orang-orang yang miskin, yang kekurangan, kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Alangkah bermanfaatnya daripada untuk bongkar pasang. Ya, hanya karena melihat rumah sana begini, rumah kita dibongkar lagi. Tidak pernah memikirkan rumah di kuburnya, dia hanya sibuk mengatur rumah di dunianya saja. Ya. Ini yang berbahaya kan seperti itu. Ya. Seorang mukmin pasti tahu bahwa meskipun dia tidak mentakdir urusan dirinya, Allah pasti memberikan apa yang baik baginya. Ya. Apakah mereka tidak mendengar firman Allah, wa mayatawakal Allahu wa hasbuh? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang akan memberi kecukupan kepadanya. Kalau dia tahu seperti itu, maka dia tidak akanlah ikut ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Sudah, ya. Masalah urusan dunia semuanya sudah selesai, biar diatur oleh Allah. Kita atur diri kita supaya kita selamat bagaimana caranya. Ya. Maka ketika engkau ingin mengurus sesuatu kebaikan untuk dirimu, maka janganlah engkau mengurusnya lagi. Akan tetapi hanya terserah kepada Allah saja. Kenapa? Allah sudah. Yang baik bagi kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak usah mengurus yang benar saya itu jadi anggota dewan atau dan seterusnya. Tapi tiba-tiba setelah jadi anggota dewan jadi korupsi, terpegang nanti masuk penjara. Nah, karena dia menginginkan sesuatu yang hakikatnya tidak tahu. Mereka berdoa sesuatu dikiranya yang kita berdoa kepada itu yang baik baginya. Ya. Setelah tidak dikabulkan oleh Allah, ya dia mencela gimana ini orang kafir aja diberi, saya kok nggak diberi, macam-macam, dianggap Allah tidak adil. Padahal dengan doa tidak dikabulkan, Allah selamatkan kita dari bencana yang besar. Kadang-kadang kita pengen punya anak, pengen jadi orang kaya. Kita pikirkan kalau kita jadi orang kaya itu enak, duitnya banyak sana kemari, bebas itu. Tapi ternyata setelah jadi orang kaya banyak musuhnya, orang copat mengincarnya, kadang rampok juga mengintai pada dirinya. Punya anak, kepingin punya anak, tiba-tiba setelah punya anak, durhaka lagi anaknya. Ya, menentang orang tuanya. Dan mereka menjadi musuh di dalam selimut dan musuhnya orang tuanya. Jadi kita jangan ikut ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Yang ketiga, ketahuilah bahwa sesungguhnya ketentuan atau takdir Allah itu tidak berjalan sesuai takdirmu. Jadi ketetapan Allah itu tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Karena apa? Takdir Allah itu berdiri sendiri, ya tidak tergantung kepada apa yang kita usahakan. Kita merencanakan ini dan itu. Tiba-tiba setelah ini akan terjadi yang lain. Ya. Saya itu kadang punya teman. Masya Allah umurnya sudah sekian tahun masih ingin buat hotel, masih ingin buat kolam renang dan lain-lainnya itu. Sebenarnya mau hidup berapa tahun di dunia itu? Umurnya itu sudah hampir 80 tahun. Ya, dia membuat itu karena ketidaktahuannya tentang dirinya. Agama yang diketahui hanya sholat, ya, kemudian puasa, ya itu saja. Tapi hakikat seperti kita bahas kitab tidak pernah dibacanya. Dikira ini tidak ada manfaatnya. Padahal sebenarnya mengingatkan kita
supaya kita itu sebenarnya hamba Allah yang kita akan kembali kepadanya. Persiapan apa yang pasti kita bawa supaya kita nanti menjadi orang yang diterima di sisi Allah sebagai hamba yang diridhoinya, yang layak mendapat surganya. Ya, saya ulang lagi yang ketiga. Ketahui bahwa sesungguhnya takdir Allah, ya, itu tidak berjalan sesuai dengan takdirmu atau rencanamu. Bahkan kebanyakan hal yang terjadi pada dirimu itu adalah sesuatu yang tidak pernah engkau pikirkan dan engkau rencanakan. Jadi kita tidak pernah memikirkan. Saya sebenarnya tidak pernah saya berpikir bahwa saya itu bisa belajar agama sampai menerangkan. Tidak pernah. Cita-cita tidak pernah. Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala yang menuntun ke sana ini. Ya. Jadi misalnya Pak Istiqom, ya, Pak Istiqom, Istiqom terus, ya. Pak Istiqom itu nggak pernah dia menginginkan seperti sekarang itu, ya, dia jadi pembawa acara yang handal, ya, yang harganya mahal pada saat itu, ya. Wah, sekarang ini. Tapi suatu saat sampai titik tertentu ternyata tidak senang. Yang senang belajar agama, buku-buku agama yang mahal-mahal dibeli, ya. Padahal itu ya belum tentu dibaca juga, ya. Atau kalau dibaca juga ya mungkin nggak sungguh-sungguh. Tapi setelah ikut pengajian ini maka dia akan membaca sungguh-sungguhnya. Itulah Allah Ta'ala menuntunnya, ya. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh ingin mencapai keridhoanku, tidak kepadaku, pasti akan tunjukkan jalannya. Dikenalkan orang-orang yang baik, ya. Saya kepingin dulu ya apa ya cara belajar agama ini. Saya kadang-kadang memikirkan rumah saya ini, saya akan bikin satu rumah kamar di lantai 2 kecil aja untuk diri saya. Saya kepingin sampai Al-Quran tak tulis mana apa ya apa cara ini supaya saya bisa mengerti agama ini. Tidak tahu caranya, ya. Tiba-tiba dikenalkan teman, diajak ngaji ke sana kemari, akhirnya lama-lama bisa mengerti agama seperti sekarang. Gak pernah rencananya ini. Allah yang mengaturnya. Maka yang kita perlu pikirkan bagaimana caranya kita bisa lebih dekat kepada Allah. Keempat, ketahuilah bahwasanya Allah lah yang menguasai segala kerajaan langit, atau kerajaan 7 langit dan 7 bumi, arsy-Nya, kursinya, dan tiada satupun yang ikut serta berkuasa di dalam hilangnya. Kesemuanya itu tunduk dan patuh atas perintahnya dan undang-undang serta peraturan Allah, hukum sunat Allah Ta'ala. Jadi semua itu langit yang 7, bumi yang 7, arsy-Nya, ya, arsy-Nya Allah, kursinya Allah, semua tunduk kepada Allah. Matahari diperintahkan oleh Allah setiap pagi terbit dari sebelah timur terus tenggelam, setiap itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah mokong matahari yang diperintahkan oleh Allah. Manusia saja, innal insana aksaru jadala, kata Nabi kita. Manusia itu banyak bantahannya. Kalau diperintah ini bantah, diperintah ini bantah, ya, usulannya terlalu banyak. Yang kelima, engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah milik Allah. Kita itu milik Allah. Jika engkau sudah dimiliki oleh Allah, dirimu bukan lagi menjadi milikmu. Dan ya, dengan dalil bahwa engkau tidak bisa membuat kesembuhan kepada dirimu sendiri kalau kamu sakit. Kita itu sudah dibeli oleh Allah Ta'ala. Harta kita sudah dibeli. Kita sudah diajak dagang oleh Allah Ta'ala. Dan kita sudah dibeli, diri kita, harta kita dibeli dengan surga. Di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat yang 111. Monggo Pak Istiqom dibaca. Ya, kita tapi tidak usah semuanya, ya. Jadi surat At-Taubah surat nomor 9, ya, ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Cukup. Ya sampai sini, ya. Jadi Innallah, sesungguhnya Allah, ya, innallah setara, sesungguhnya Allah telah memberi minal mukminin, dari orang yang beriman, anfusahum, diri mereka, ya, wa amalahum, dan harta mereka, bi analahumul jannah, diberi dengan surga. Kita itu sudah dibeli.
Karena kita sudah dibeli, kita itu bukan milik kita sendiri. Maka terserah kita mau diperintahkan oleh Allah apa saja, kita tidak boleh membantah karena kita sudah dibeli. Di dalam surat nomor 61, surat 61 itu As-Saff ya, 61. Ayatnya ayat yang 10. Kita diajak berdagang sama Allah Ta'ala. Dan kita kalau sudah berdagang, dibeli sama Allah Ta'ala dengan dagangan kita, ya, pembelian dengan iman dan seterusnya itu, maka kita sudah tidak memiliki diri kita lagi. Coba dibaca Pak Istiqom, surat nomor 61, ayat 10, 9, ayat 10, ayat yang 11 dan 12. Moga Pak. Ya, ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 11, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. 12, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Nah, kita sudah diajadakan, sudah menerima. Dan masih ada lagi Pak, 1 ayat 13 tuh yang kita inginkan, ya. Di samping surga tersebut diinginkan di dunia itu. Monggo yang 13. Yang ke-13, dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Iya, ya. Di samping surga tadi yang mengalir sungai-sungai dan seterusnya, nanti itu kan di akhirat. Namun ada wa ukhra dan yang lain, tuhibbunaha, yang kamu sukai. Ya, apa itu? Nasrun minallah, pertolongan Allah bagi orang mukmin itu, wa fathun qarib, dan kemenangan yang segera, keuntungan yang segera di dunia ini, bukan di akhirat itu. Maka wabasyiril mukminin, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Ta'ala menentukan segala-galanya itu, kenapa kita akan mengatur, ya, mengatur diri kita sendiri, ya. Adapun sesuatu yang engkau memiliki, maka kepemilikan itu hanya menurut hukum syara, ya saja, bukan menurut hakiki atau hakikat, ya. Maka pahamilah ini. Jadi yang kita miliki itu adalah secara syariat, uang kita di bank, rumah kita, mobil kita, ya, kita milik ini. Orang lain tidak boleh mengambil kita. Tapi Allah yang memilih yang sesungguhnya, setiap saat boleh mengambilnya. Bahkan ruh kita, nyawa kita, itu adalah miliknya Allah. Maka tidak usah kita ikut-ikut mengatur yang sudah diatur oleh Allah. Ya. Baik, kita lanjut. Yang keenam, hendaknya engkau ketahui bahwa engkau ini hanya bertamu kepada Allah. Karena semua di dunia ini adalah ibarat desanya Allah. Ya. Dan engkau ini hanya tamunya yang ada di dalamnya. Sekedar bertamu kepada Allah, adapun hak tamu adalah tidak ikut campur urusan tuan rumah, tidak. Menyediakan makanan, menyediakan minuman, tempat tidur, ya. Semuanya sudah ditanggung oleh tuan rumah. Dan seorang tamu itu mempunyai hak 3 hari. Ya. Kalau hak 3 hari, tuan rumahnya Allah 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Berarti kalau kita haknya 3 hari, 3000 tahun kita dijamin oleh Allah. Dijamin tuan rumah itu 33.000 tahun. Ya. Nah kalau 3.000 tahun umur kita cuma 60-70 atau lebih sedikit itu, maka ya, sisanya nanti akan diberikan oleh Allah di akhirat. Oleh karena itu jangan ikut-ikut apa yang sudah diatur oleh Allah, karena semua yang diatur oleh Allah itu sudah selesai menurut Allah. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, hendaknya engkau merenungkan firman Allah. Ya, ini, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, surat yang nomor 2, ayat 255 itu surat apa namanya? Ayat kursi. Iya, ya saya baca aja satu potongan karena itu tidak semuanya itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum sampai wakaf itu saja. Monggo Pak diterjemahkan.
Baik Ustaz. At-Kursi atau surat yang ke-55. 55. 255, maaf. Mm-mm. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurusi makhluknya. Bob, Tiada cukup ya. Jadi kalau gitu Allah Ta'ala itu terus-menerus mengurusi makhluknya. Ya, la ilaha illallah ya, Allahu la ilaha ilaha ya. Jadi Allah lah ya, tidak ada Tuhan kecuali Dia ya, itahu kecuali Dia. Al-Hayyu, Dia Maha hidup. Al-Qayyum Maha mengurus makhluknya, hidup sendiri, diurus kebutuhan kita oleh Allah. Kalau kita sudah diurus oleh Allah, tidak layak kita ikut mengurus apa yang sudah diurus oleh Allah. Oleh karena itulah serahkan sepenuhnya kepada Allah, maka seluruhnya akan beres ya. Jangan sampai ikut mengatur yang sudah diatur oleh Allah. Yang ke-8 ya. Hanya 10 kan tadi ya. Insya Allah mari ya, selesai sebentar lagi. Hendaklah engkau sibukkan dengan beribadah kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Kalau Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr surat berapa? 15. 15. Berapa ayat jumlahnya? 99. 19. Di ayat 95, 9 ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa? Mangga, Pak. Baik, Ustaz. Berarti ayat yang terakhir, Ustaz. Ya, oke. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini yaitu ajal. Jadi kita itu yang diutamakan, pikiran kita itu yang diperintahkan wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu ya, atau beribadah kepada Rabbmu ya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Tuh jangan ngurus yang selain itu. Bagaimana cara kita beribadah sampai benar ya. Ketika engkau disibukkan oleh ibadah, maka engkau tidak akan berangan-angan dan mentakdir untuk dirimu sendiri. Ya, kamu nggak akan ngitur, pengen jadi wali kota, pengen jadi kepala desa, RT dan lain-lain, enggak. Ya, yang penting jadi wali kota, yang ibadahnya bagus, jadi presiden, ibadahnya bagus. Ya, itu yang paling penting. Bukan presidennya ibadah yang bagus, karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Maka pusatkan untuk ibadah kepada Allah. Yang ke-9. Sesungguhnya engkau sudah mengetahui bahwa engkau adalah hamba Allah. Dan hak-hak hamba adalah hendaknya ya, tidak ikut serta mengurus dan campur tangan mengatur tentang tuannya. Jadi nggak usah mikirin bagaimana belajar nih uang, menggunakan uang ini. Pokok hamba itu pembantu lah gampangannya. Hamba itu budak ya. Itu tentang bagaimana dia punya banjo atau tidak, atau bagaimana sudah, itu urusannya majikan atau urusannya tuannya. Oleh karena itulah sebagai seorang budak tidak usah memikirkan apa yang bukan urusannya. Yang dipikir tugasnya apa? Mengerjakan apa yang ditugaskan, diperintahkan oleh majikan. Kita itu hamba Allah. Ya, oleh karena yang kita pikirkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jangan memikirkan apa yang baik bagi kita di sisi Allah. Ya, abdi, kata Allah Ta'ala, ati'ni bima amartuka. Takatilah apa yang aku perintahkan kepadamu. Walatu alimni, jangan kau ajarkan kepadaku. Wa mayuslihuka, apa yang baik bagimu. Udah, taatilah kepada Allah, Allah nanti akan mencukupi segala-galanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Toha. Surat Toha, surat nomor 20. Ya, ayat 132, Pak. Oke. Surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Iya, ya, perhatikan perintah. Wa'mur ahlaka bisolati wa Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Kita itu juga sama.
perintahkan keluarga kita jangan sampai ada yang tidak sholat, istri kita, suami kita, ibu, bapak, adik, anak ya kita ya. Wastabir alaya, yang sabar ngajak sholat itu. Karena sholat itu berat. Kalau kita memerintahkan mengajak itu dengan kekerasan, mungkin tidak jadi dikerjakan. Lanas aluka rizqah, aku tidak perintahkan kamu untuk mencari rezeki, mencukupi mereka, mencukupi keluargamu. Enggak. Ya, Allah Ta'ala enggak merintahkan itu ya. Nahnu narzuquka, aku yang memberi rezeki kepada mereka, kepada kamu, keluargamu, itu yang memberi rezekinya Allah. Oleh karena itu nggak usah mikir-mikir ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Yang ke-10 yang terakhir ya, sesungguhnya engkau tidak mengetahui tentang akhir ya, suatu perkara, dan engkau tidak juga bisa memperkirakannya, nggak ngerti. Kadang-kadang yang kita anggap baik itu ternyata buruk, yang kita buruk itu ternyata baik ya. Di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2. ayat 214, 216 atau 14 Bu? 214 nih Ustaz. 16 barangkali Pak. 216. Baik Ustaz. Diwajibkan atas kamu berperang. Ya. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Iya, ya, itulah dia. Kalau kita beriman dengan Al-Quran, ikuti, mari kita laksanakan ayat-ayat perintah-perintah dalam Al-Quran. Jadi belajar ikham itu berarti kita lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Justru Al-Quran itu terus-menerus menjadi pembimbing kita. Nah, ini ulama memberikan arahan supaya kita itu bisa memahami dengan pemahaman yang tidak menyimpang dari yang diajarkan di dalam Al-Quran ini. Baik, saya kira sementara cukup dulu. Nanti akan kalau ada pertanyaan ditanyakan setelah ini, atau bisa ya 1 atau 2 pertanyaan bisa. Maka Bu Durin